Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan materi tentang kemarahan. Sebagai definisi dari kemarahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemarahan adalah perasaan yang timbul sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dianggap mengganggu, merugikan atau menyinggung perasaan. Di dalam konteks emosional, kemarahan seringkali menyertai perasaan amarah atau kemurkaan yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Manusia bisa merasakan kemarahan karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya meliputi: yang pertama adalah reaksi terhadap ketidakpuasan. Artinya, ketika seseorang merasa kebutuhan atau keinginannya tidak terpenuhi, ia dapat merasa marah. Sebagai contoh, ada orang yang marah ketika tidak bisa makan atau tidak dipenuhi keinginannya untuk makan. Yang kedua adalah perlakuan tidak adil. Manusia merasa marah ketika mereka merasa diperlakukan secara tidak adil atau tidak pantas. Contohnya misalnya sedang mengantri sesuatu, tiket. Ada orang yang diistimewakan untuk masuk lebih dahulu dan ada orang yang tidak diistimewakan untuk tidak masuk lebih dahulu. Perbedaan ini membuat orang menjadi tersinggung dan marah. Yang ketiga adalah ancaman terhadap kepentingan atau keamanan. Jika seseorang merasa dirinya atau orang yang dicintai dalam bahaya atau terancam, itu bisa memicu reaksi kemarahan sebagai mekanisme pertahanan. Contohnya misalnya ada seseorang dikritik atas kerjanya tidak baik. Karena merasa dirinya tidak sesuai dengan kritikan, maka dengan ada muncul reaksi kemarahan sebagai mekanisme dari suatu pertahanan. Yang keempat adalah frustasi. Ketika seseorang mengalami hambatan atau rintangan yang menghalangi pencapaian tujuan atau keinginan mereka, itu menyebabkan frustasi yang kemudian berkembang menjadi kemarahan. Contohnya ketika orang sudah buat skripsi tetapi berkali-kali gagal ketika sidang, ini bisa membuat jadi frustasi. Kelima, kegagalan kontrol diri. Ketika seseorang merasa kehilangan kendali atas situasi atau emosi mereka, kemarahan bisa menjadi respon alami. Keenam, ketidaksetujuan dengan nilai atau prinsip. Orang bisa marah jika mereka melihat adanya pelanggaran terhadap nilai atau prinsip yang mereka anut. Contohnya untuk negara kita yang pluralisme, mungkin ada masalah dengan berkaitan dengan agama. Dan bila orang membahasnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang ada, maka orang yang menganut agama tersebut akan mudah tersinggung. Yang ketujuh, trauma atau pengalaman masa lalu. Pengalaman traumatis atau peristiwa masa lalu yang menyakitkan dapat meninggalkan bekas yang membuat seseorang lebih rentan terhadap kemarahan. Artinya, ketika dia mengingat masa lalu yang menyakitkan tiba-tiba muncul di dalam pikiran, ini akan juga membuat orang itu teringat kembali sehingga emosinya muncul dan menjadi kemarahan. Kedelapan adalah gangguan mental atau fisik. Beberapa kondisi kesehatan mental atau fisik dapat mempengaruhi suasana hati seseorang dan membuatnya lebih rentan terhadap emosi negatif termasuk kemarahan. Kesembilan adalah stres. Tekanan atau beban yang berlebihan dari tuntutan hidup sehari-hari dapat meningkatkan tingkat stres seorang yang kemudian dapat memicu kemarahan. Sebagai contoh, di tempat kerja, seorang atasan memperlakukan bawahan dengan penuh tekanan untuk menuntut pekerjaan agar cepat selesai. Ini bisa membuat bawahan menjadi stres dan membuat emosi atau marah terhadap perlakuan atasan. Yang ke-10 adalah komunikasi yang buruk. Yang kita kenal miskomunikasi atau misunderstanding, kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk dapat memicu kemarahan antara individu atau kelompok. Kesalahpahaman ini karena masing-masing orang tidak mau memahami komunikasi antara mereka. Mereka hanya ingin pendapat mereka yang didengar. Ini juga dapat bisa memicu kemarahan dari individu atau
kelompok. Dilanjutkan, ada pertanyaan, apakah marah itu baik? Marah seperti emosi lainnya tidak selalu baik atau buruk secara mutlak. Bagaimana seseorang mengekspresikan, mengelola, dan merespon kemarahan mereka yang menentukan apakah marah itu akan memiliki dampak yang positif atau negatif. Di satu sisi, kemarahan bisa menjadi respon alami terhadap situasi yang tidak adil atau mengganggu. Di dalam beberapa kasus, kemarahan bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah atau diperbaiki. Misalnya, rasa marah terhadap ketidakadilan sosial. Ini bisa memotivasi seorang untuk bertindak dan memperjuangkan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, jika kemarahan tidak dikelola dengan baik, itu bisa memiliki dampak negatif. Ekspresi kemarahan yang agresif atau merusak bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, merusak hubungan interpersonal, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, kemarahan yang kronis atau terus-menerus juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental dan fisik, seperti stres, depresi, dan penyakit jantung. Jadi penting bagi individu untuk belajar mengelola kemarahan mereka dengan cara yang konstruktif atau membangun. Juga penting mengenali bahwa merasakan kemarahan itu normal, tetapi bagaimana kita meresponnya adalah kunci untuk menjaga kesehatan emosional dan hubungan yang baik dengan orang lain. Marah yang baik adalah kemarahan yang dikelola dengan bijaksana dan diekspresikan secara konstruktif. Berikut adalah beberapa prinsip untuk mengalami kemarahan yang sehat dan produktif. Pertama, pahami penyebabnya. Sebelum bereaksi terhadap kemarahan, penting untuk memahami apa yang menyebabkannya. Kenali apa yang membuat Anda marah dan mengapa hal itu memicu emosi tersebut. Yang kedua, kontrol diri. Berlatihlah untuk mengendalikan diri dan menahan diri sebelum meresponnya secara impulsif. Dengan menunda reaksi dan mengambil nafas dalam-dalam, Anda dapat mencegah kemarahan yang tidak terkendali. Yang ketiga adalah komunikasi efektif. Temukan cara untuk mengkomunikasikan kemarahan Anda dengan jelas dan tanpa kekerasan kepada orang lain. Bicaralah dengan sopan dan terbuka tanpa menyalahkan atau menyerang. Yang keempat adalah temukan solusi. Fokuslah mencari solusi daripada memperpanjang kemarahan. Mengidentifikasi langkah-langkah konkret atau jelas yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kemarahan Anda. Yang kelima adalah mengelola stres. Latihlah dengan teknik-teknik relaksasi seperti meditasi, olahraga, atau mendengarkan musik untuk mengurangi tingkat stres yang mungkin memperburuk kemarahan Anda. Yang keenam adalah jaga kesehatan fisik dan emosional. Pastikan Anda memiliki gaya hidup yang sehat, yang mencakup pola makan seimbang, istirahat yang cukup, dan dukungan sosial yang memadai, membantu Anda mengelola emosi dengan baik. Yang ketujuh adalah maafkan dan terus maju. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memendam kemarahan hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya, menerima bahwa kesalahan dan konflik adalah bagian dari kehidupan dan teruslah maju dengan hati yang lapang. Jadi, kemarahan yang baik adalah kemarahan yang memotivasi kita untuk melakukan perubahan positif di dalam hidup kita atau dalam dunia di sekitar kita, bukan merusak hubungan atau menyakiti orang lain. Pertanyaan berikutnya, apakah dampaknya jika marah tidak terkendali? Yang pertama, berdampak kepada kesehatan mental. Marah yang konstan atau berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau masalah kemarahan yang kronis. Yang kedua, berdampak pada hubungan yang rusak. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan interpersonal, baik dengan anggota keluarga, teman, atau rekan kerja.
Ini bisa menyebabkan perpecahan, konflik yang berkelanjutan, atau kehilangan dukungan sosial. Dampak yang ketiga adalah masalah kesehatan fisik. Marah yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan fisik seperti tekanan darah tinggi, gangguan tidur, gangguan pencernaan, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dampak yang keempat adalah keselamatan diri dan orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat mengarah pada perilaku destruktif atau agresif yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini bisa termasuk dalam kecelakaan lalu lintas, kekerasan domestik, atau konflik fisik. Kelima, dampaknya berakibat kepada kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Marah yang berkepanjangan atau berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan efektif. Keenam, adanya rasa penyesalan dan dosa. Setelah kemarahan mereda, individu mungkin merasa menyesal atau bersalah atas perilaku atau kata-kata yang dilakukan selama kemarahan. Ini bisa mengganggu harga diri dan kesejahteraan emosional. Ya, pengalaman kemarahan bisa menjadi pelajaran yang berharga dalam proses pembelajaran kesabaran. Berikut ini adalah beberapa cara di mana seseorang dapat belajar menjadi sabar melalui pengalaman kemarahan. Yang pertama, dengan cara refleksi dan pengamatan diri. Setiap kali Anda merasa marah, gunakan kesempatan itu untuk merefleksikan apa yang menyebabkan kemarahan Anda dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dilanjutkan, diamati bagaimana respon Anda terhadap kemarahan itu mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah latihan penerimaan. Pelajari untuk menerima bahwa tidak semua hal-hal di dalam kehidupan berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Terima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali Anda, dan kemarahan tidak akan mengubahnya. Berlatihlah untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Yang ketiga, pikirkan dampaknya. Sebelum meledak dalam kemarahan, pikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Pertimbangkan apakah kemarahan itu akan membawa manfaat atau hanya menimbulkan kerusakan dan konsekuensi negatif. Yang keempat, latihan relaksasi. Praktikkan teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam-dalam, meditasi atau yoga untuk membantu Anda menenangkan diri saat emosi mulai memanas. Ini dapat membantu mengurangi reaktivitas dan meningkatkan kontrol diri. Yang kelima adalah mengembangkan kesadaran diri. Latihlah untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan di dalam diri Anda, seperti detak jantung yang meningkat atau pernapasan yang terengah-engah. Dengan meningkatkan kesadaran diri, Anda dapat menangkap kemarahan sebelum menjadi terlalu kuat. Yang keenam, carilah solusi alternatif. Daripada langsung meledak dalam kemarahan, latihlah diri Anda untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapi masalah atau ketidaknyamanan. Cari cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan Anda dengan cara yang lebih sifatnya konstruktif dan efektif. Yang ketujuh, pengembangan empati. Berlatihlah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan mencoba memahami pandangan mereka. Ini dapat membantu mengurangi kemarahan Anda dan mempromosikan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang kedelapan, mengelola harapan. Terkadang kemarahan muncul dari harapan atau ekspektasi yang tidak realistis. Pelajari untuk mengelola harapan Anda dan mengenali bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan rencana Anda. Kemudian kita lanjutkan bagaimana pandangan Alkitab kepada kemarahan. Di dalam Alkitab, kemarahan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Yang pertama adalah kemarahan Allah.
Di dalam beberapa bagian Alkitab, kemarahan Allah ditujukan sebagai responnya terhadap dosa dan pelanggaran terhadap kehendak-Nya. Namun, kemarahan Allah juga seringkali diikuti oleh kasih dan belas kasihan-Nya. Tujuan dari kemarahannya adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengannya dan seringkali diikuti dengan anugerah atau kesempatan untuk bertobat. Beberapa contoh kemarahan Allah di dalam Alkitab. Yang pertama adalah banjir pada zaman Nuh. Dalam kitab Kejadian, Allah menyatakan bahwa kemarahannya atas kejahatan dan kefasikan manusia, menyebabkan Dia mengutus banjir besar untuk menghancurkan seluruh umat manusia, kecuali Nuh dan keluarganya yang dianggap benar di hadapannya. Yang kedua adalah penghukuman terhadap bangsa-bangsa kafir. Di dalam bagian Perjanjian Lama, Allah menunjukkan kemarahannya terhadap bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan, termasuk orang bangsa-bangsa yang memperbudak orang Israel atau yang berdosa dengan menyembah berhala. Yang ketiga, kemarahan terhadap ketidaktaatan umat Israel. Selama sejarah Israel dalam Perjanjian Lama, Allah berkali-kali menunjukkan kemarahannya terhadap umatnya yang durhaka, yang meninggalkan kehendak-Nya dan berbalik kepada berhala-hala dan praktek-praktek yang tidak benar. Kedua adalah kemarahan Yesus. Ketika Yesus mengusir para penukar uang dan pedagang binatang korban dari bait Allah, Dia menunjukkan emosi dan kemarahan luar biasa. Emosi Yesus disebut sebagai cinta bagi rumah Allah. Kemarahannya itu adalah murni dan bisa dibenarkan, karena semua dilakukan demi kemuliaan dan hormat kepada Allah. Karena alasan inilah Yesus mengambil tindakan yang cepat. Yesus juga menunjukkan kemarahan di sinagoga di Kapernaum ketika orang Farisi menolak untuk menjawab pertanyaan Yesus. Dia dengan marah memandang sekelilingnya, begitu berduka cita atas kedegilan mereka. Jadi, kemurahan Yesus berbeda dengan kemarahan manusia pada umumnya, dikarenakan kemarahan Yesus didasari alasan yang tepat. Pertama, dengan kata lain, Dia marah dengan alasan yang tepat. Kemarahan Yesus bukan berasal dari sesuatu yang sepele atau urusan pribadi yang bertentangan dengannya. Kemarahannya tidak melibatkan keegoisan dirinya sendiri. Yang kedua, kemarahan Yesus ditunjukkan pada arah yang tepat. Dia tidak marah kepada Allah atau kepada kelemahan orang lain. Kemarahannya tertuju pada perilaku dosa dan ketidakadilan. Yang ketiga, kemarahannya didasari adanya rasa peduli terhadap sesama. Pada Markus 3 ayat 5 menyatakan bahwa kemarahannya bersumber dari kesedihannya terhadap orang-orang Farisi yang tidak memiliki iman. Kemarahan Yesus berasal dari kasih-Nya kepada orang Farisi dan kepeduliannya kepada kehidupan spiritual mereka. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebencian atau rasa sakit hati. Yang keempat, Yesus dapat mengendalikan kemarahannya dengan benar. Yesus tidak pernah melebihi batas, bahkan ketika menunjukkan murka amarahnya, meskipun pemimpin bait Allah tidak menyukai tindakan Yesus ketika membersihkan bait Allah. Tetapi Yesus tidak marah terhadap pemimpin bait Allah. Dia dapat mengendalikan emosinya dan emosinya tidak mengontrol dia. Yang kelima, kemarahan Yesus memiliki batas waktu. Artinya, Dia tidak membiarkan kemarahannya menyimpan kepahitan. Dia bahkan tidak menyimpan dendam. Dia dapat menangani situasi dengan tepat dan tidak marah terus-menerus. Dan yang keenam, kemarahan Yesus menghasilkan buah yang baik. Di mana kemarahan Yesus telah menghasilkan tindakan yang mulia. Amarahnya sesuai dengan firman Allah. Demikianlah tindakannya telah disesuaikan dengan kehendak-Nya sendiri. Kita lanjutkan dengan kemarahan manusia.
Kemarahan manusia berbeda dengan kemarahan Allah dan kemarahan Yesus. Di Alkitab memberikan peringatan terhadap kemarahan manusia yang tidak sehat atau yang dipicu dengan kebencian, dendam, atau nafsu duniawi. Di dalam Efesus 4 ayat 26 tertulis, "Marilah kita marah, tetapi jangan berbuat dosa, jangan biarkan matahari terbenam sambil masih marah." Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat merasakan kemarahan, tetapi yang paling penting untuk tidak membiarkan kemarahan tersebut mengendalikan perilaku yang menyebabkan dosa. Kemudian harus adanya kontrol diri dan damai. Alkitab juga mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi termasuk kemarahan dan mencari damai. Seperti yang tertulis pada Galatia 5 ayat 22-23 mengenai buah roh, di mana termasuk kasih, damai, dan kesabaran dipuji sebagai hasil dari hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang terakhir adalah bagaimana melampiaskan kemarahan yang positif. Melampiaskan kemarahan dengan baik adalah kunci untuk mengelola emosi dengan sehat dan produktif. Ada berbagai cara untuk melampiaskan kemarahan dengan baik. Yang pertama dengan berolahraga. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu melepaskan energi negatif dan menenangkan pikiran. Sebagai contoh, lari, berenang, atau bersepeda, ada senam, adalah contoh olahraga yang bisa membantu Anda mengatasi kemarahan. Yang kedua, menulis jurnal. Dengan menulis jurnal atau mencatat pikiran dan perasaan Anda dapat membantu Anda menyortir dan memproses emosi Anda dengan lebih baik. Ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih jelas tentang apa yang menyebabkan kemarahan Anda dan bagaimana Anda meresponnya. Yang ketiga, berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Berbicara dengan teman, anggota keluarga, atau terapis yang terpercaya dapat membantu Anda melepaskan kemarahan dengan cara yang sehat. Berbagi perasaan Anda dengan seseorang yang dapat mendengarkan dengan penuh perhatian, dapat memberikan dukungan dan pemahaman. Yang keempat, dengan meditasi dan pernapasan. Praktek meditasi atau teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda saat Anda merasa marah. Latihan pernapasan dalam-dalam atau meditasi mindfulness dapat membantu Anda mengendalikan reaksi emosional Anda dengan lebih baik. Yang kelima, bermain musik atau mendengarkan musik. Musik memiliki kekuatan untuk meredakan emosi dan mengubah suasana hati. Bermain musik atau mendengarkan musik yang menenangkan atau menginspirasi dapat membantu Anda mengatasi kemarahan dan merasa lebih tenang. Keenam adalah mengubah lingkungan. Kadang-kadang mengubah lingkungan fisik Anda dapat membantu meredakan kemarahan Anda. Contohnya, pergi berjalan di alam atau pergi ke tempat yang tenang dan menyenangkan dapat membantu Anda mengatasi kemarahan dengan lebih baik. Yang ketujuh, seni kreatif. Menggunakan seni kreatif seperti melukis, menggambar, membuat kerajinan tangan adalah cara yang baik untuk melampiaskan kemarahan dengan cara konstruktif. Seni menjadi sarana ekspresi diri yang kuat dan membantu Anda mengatasi emosi dengan baik. Dan yang kedelapan, mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian dari apa yang memicu kemarahan Anda kepada aktivitas atau hobi yang Anda nikmati juga bisa membantu. Terlibat di dalam kegiatan yang membuat Anda merasa bahagia atau terpenuhi dapat membantu Anda melepaskan kemarahan dengan lebih baik. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, untuk materi kemarahan. Semoga kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih baik lagi. Marah diperbolehkan, tetapi yang sifatnya konstruktif dan efektif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.